Halo semuanya, lanjutkan kali ini di praktikum hardware software 2 ke materi selanjutnya, yaitu tentang akuisisi data pada microcontroller. Nah, kalau bingung akuisisi data itu apa, ya intinya mengambil data gitu ya, mengambil data pada microcontroller ke storage ataupun media lainnya. Nah, kali ini kita akan mengambil data dan ditampilkan di Excel ya, materi kali ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk mengambil data dari Arduino ke Excel itu bisa melalui beberapa proses. Kali ini kita akan menggunakan dua proses. Yang pertama menggunakan tools, bantuan script makro. Yang kedua langsung dari Excel-nya. Nah, untuk yang bantuan dengan tools yaitu di sini dengan PLX-DAQ ya, Microsoft Excel. Ini cocok untuk Excel versi lama, mungkin kalian pakai versi 2007 ke bawah. Nah, gunakan yang ini ya. Bagaimana caranya? Kita langsung ke materinya ya. Jadi nanti menggunakan tools ini PLX-DAQ, bisa di-download di link ini ya, s.id PLX-DAQ. Jadi untuk alat dan bahan seperti biasa Arduino, kita menggunakan Arduino saja yang mudah, disesuaikan dengan project kalian. Dan sensor atau perangkat input lainnya, terserah mau perangkat input analog atau digital, sensor analog atau digital bisa digunakan. Nah, kemudian untuk rangkaiannya kita di sini akan mencoba menggunakan sensor jarak dulu ya. Rangkaiannya seperti ini. Ini slide-nya sudah saya share di Classroom atau di Waskita harusnya ya. Silahkan di-download dulu. Nanti codingannya kita tambahkan SPI.h atau komunikasi SPI, Serial Prepared Interface. Nanti ini untuk menghubungkan dengan script yang ada di PLX-DAQ. Nah, untuk aktivasinya kita di bagian setup, nanti kodenya di bagian setup. Kemudian ada SPI.begin. Nah, nanti perintah ke port serialnya untuk perintah di Excel-nya. Ya, ada clear sheet untuk membersihkan sheet, label untuk membuat label, nama labelnya di sini adalah data. Nanti kita akan membuat kolom dengan nama data. Kemudian ini adalah rumus untuk baca jaraknya, variabelnya di cm ini ya. Nah, untuk menampilkannya nanti kita perintahkan serial print data koma, data huruf besar semua, berarti ini mengaktifkan pengambilan data. Kemudian kita cetak atau print data integer jarak ini ya, cm ini yang ada rumusnya jarak. Saya rasa ini di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Rumusnya pakai ini, baca jarak ya. Ini hanya tambahan saja. Dan kemudian diakhiri dengan println untuk enter. Delay untuk jeda waktunya. Nah, konfigurasinya bagaimana? Nanti dikompil dulu tadi codingnya ini ya, dikompil di Arduino-nya, diupload. Nah, kemudian bukalah file yang tadi yang sudah di-download di link ini. Kemudian jangan lupa di-enablekan konten atau enable makro, karena nanti kita akan menggunakan makro di sini. Dan klik buka terminal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan pastikan nanti portnya, di sini ada port sesuai dengan yang terbaca di Arduino IDE. Jadi sesuaikan port Arduino-nya ada di mana. Kalau sudah sesuai, ya, tinggal klik connect dan data akan masuk. Oke, kita langsung coba saja ke alatnya. Kita menggunakan PLX-DAQ untuk mendapatkan data dari Arduino ke Excel. Nah, kalau sudah di-download seperti ini ya, PLX-DAQ-nya, silahkan nanti tinggal dibuka saja. Akan muncul jendela Excel seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda tergantung versi Excel-nya. Kemudian jangan lupa di enable makrosnya ini, makros karena secara default untuk Office yang baru-baru makrosnya di disable. Kita enable dulu kontennya. Nah, maka akan muncul kurang lebih ini jendela PLX-DAQ. Nah, ini nanti siap untuk digunakan. Nah, sebelum menggunakan kita konekkan dulu Arduino-nya. Ini punya saya, sudah saya konekkan ya Arduino-nya di gambar sebelah kanan ini. Ini pakai sensor ultrasonic dan rangkaiannya seperti yang sudah digambarkan di slide kurang lebih.
Nah, kemudian kita cek di Arduino IDE-nya. Kalau sudah di PLX DAG-nya sudah kita aktifasi seperti ini ya, sudah bisa diaktifasi. Dicek di Arduino IDE untuk mencari di mana Arduino itu terhubung. Nah, kalau di sini punya saya di port COM 4, mungkin punya kalian COM 3, nanti disesuaikan di PLX DAG-nya di bagian sini. Punya saya 4, mungkin punya kalian 3, biasanya sih 3 biasanya. Ya nggak mesti juga sih. Ya, baud rate-nya 9600 saja sesuai dengan serial bikinnya ini 9600 secara default. Nah, kita coba upload ya untuk keterangan codingnya. Saya rasa di slide sudah ada penjelasannya. Kita coba upload. Nah, dan upload. Kalau kita cek di serial monitor, nah maka akan muncul nih label berupa data. Ini nanti di spreadsheet-nya atau di Excel-nya akan muncul kolom dengan nama data, kemudian isinya data. Datanya adalah 10 cm. Perlu diperhatikan kalau data huruf besar ini adalah perintah ya, perintah ke Excel-nya. Label ini perintah untuk membuat kolom. Kalau data ini adalah perintah untuk menginputkan data. Dibatasi dengan koma. Jangan lupa di close dulu serial monitornya untuk mengaktifkan di sini. Nah, kalau sudah, kita cek port 4, benar ya, port 4, langsung kita konekkan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, data sesuai di script tadi. Data, kita akan membuat label data di sini, ya, label data. Dan datanya adalah CM, data dari sensor jarak ini. Ini kalau tangan saya mendekat, nah, datanya akan berubah ya, itu menjadi lebih pendek sesuai dengan jarak ini, karena ini sensor ya. Saya dekatkan tangan saya, nah, saya dekatkan seperti ini, semakin mendekat semakin kecil. Nah, saya jauhkan semakin jauh, dan ini 10 cm karena terhalang oleh objek sejauh 10 cm. Nah, itu kurang lebih kalau menggunakan sensor. Selanjutnya, bagaimana kalau kita akan menambahkan timestamp atau waktu ya. Waktu, karena waktu itu penting kalau di pencatatan data ya. Apalagi ini datanya kalau dihidupkan terus-menerus Arduino-nya selama beberapa hari, maka kita tahu kapan ini data ini masuk. Nah, caranya bagaimana? Ya, untuk menambahkan timestamp dapat dilakukan dengan menambahkan coding pada label ya. Misalkan contoh di bawah ini ya. Jadi pada setupnya, void setup, kita tambahkan labelnya. Label kita tambahkan, ya ini tambah kolom saja sih, data tadi ya, data yang dari sensor atau dari input, terserah data dari mana. Namanya pun bebas, ini nggak harus data, tanggal, waktu, sesuaikan saja. Ini nanti untuk nama kolomnya di Excel yang bagian ini. Nah, bagian ini untuk nama kolom di Excel-nya. Nah, yang terpenting di bagian serial print ini. Jadi nanti kita aktifkan dulu data, koma, ini untuk mengaktifkan pengambilan data seperti tadi ya. Kemudian ini data masuknya tadi, CM ditambahkan, ini variabel CM dari sini ya, yang ini ditambahkan teks CM saja, ini penanda saja, tidak apa-apa. Kemudian dipisahkan tanda koma. Nah, tanda koma ini untuk menuju kolom selanjutnya. Kalau untuk mengambil tanggal, skripnya adalah date huruf besar semua. Untuk mengambil jam, skripnya adalah time huruf besar semua. Untuk spasi atau menuju ke kolom selanjutnya, mengisi data di kolom selanjutnya, itu pakai koma. Kalau sudah membuat baris baru, pakai println ya, untuk membuat baris baru pada sheet. Nah, nanti kurang lebih tampilannya kalau ditampilkan di serial monitor, kita bisa menampilkan di serial monitor bentuknya seperti ini ya. Jadi data ini berapa senti ya, berapa senti, tanggalnya tanggal berapa, dan waktunya kapan. Kalau di serial monitor tidak muncul tanggal dan waktu, tapi ketika kita pindahkan ke Excel, nah munculnya seperti ini. Jadi data jarak yang ada, kemudian tanggalnya kapan data ini masuk, dan waktunya.
lebih jelas lagi. Oke, mari kita coba di alat. Kita coba di alat ini ya, di alat dengan script seperti di slide tadi, di slide sebelumnya tadi ya. Jadi kita tambahkan di kolomnya ini label, perintah label dengan menambahkan tanggal dan waktu, ini bisa disesuaikan, dan juga nanti mengambil datanya dengan perintah date caps lock ya, dan time caps lock juga. Kita coba upload. Kalau sudah done, kita cek di serial monitornya. Nah, akan ada perintah clear sheet untuk membersihkan sheet, label untuk membuat kolom, kolomnya berupa data, tanggal, dan waktu. Nah, data untuk input datanya berupa 10 cm, date, dan time. Nah, di sini terlihat bahwa date dan time-nya tidak muncul ya, karena ini adalah perintah di Excel. Nanti kita kalau tampilkan di Excel, harusnya ini muncul. Ini tetap sensornya, kita coba dekatkan tangan. Tetap mendekat ya, jauhkan, menjauh. Nah, kita coba ini inputkan di Excel. Jangan lupa di close dulu, karena kalau tidak di close akan bertubrukan dan tidak bisa digunakan. Ini kita connect, karena tadi ada perintah clear sheet, harusnya nanti kalau begitu kita connect, ini sheetnya akan dihapus semua. Connect. Nah, kan sheetnya dihapus semua, maka muncul data dari CM, tanggalnya langsung muncul tanggal sekarang, waktunya adalah waktu sekarang. Nah, ini cukup penting untuk pencatatan data ya. Sensornya juga bekerja. Nah, ini kalau saya dekatkan, dia semakin dekat, jauh semakin jauh. Kemudian karena tadi hanya ada satu alat, kita coba lagi kalau misalkan ternyata kita punya lebih dari satu sensor atau lebih dari satu inputan ya. Jadi kita bisa menambahkan inputan yang lain. Ini sensor yang di sini ya. Saya tambahkan inputan data analog di sini. Nah, di sini ada data analog. Ya, sampel saja dari potensiometer ini bisa digantikan oleh sensor analog yang lain. Ya, terhubung di A0. Nanti tinggal ditambahkan saja datanya. Seperti biasa kalau data analog, ini nambahkan ya analog read gitu ya, analog read di A0, pin A0. Saya namai pot ini atau potensio. Jangan lupa di setupnya juga dikonfigurasi A0 sebagai input. Nah, nanti karena ada tambahan satu lagi data, yaitu data analog, maka kita beri atau tambahkan lagi satu kolom. Kalau di sini saya sudah ganti namanya ya. Tadi yang data untuk jarak saya ganti dengan kolom jarak, nanti di Excel akan terbentuk kolom jarak. Kemudian ada kolom data 2, nah tanggal dan waktu. Saya tambahkan data 2 ini di serial print di bagian setup dengan perintah label. Nah, nanti tinggal tambahkan saja datanya ini. Saya tambahkan pot ya. Di sini ada data baru yaitu pot dan dipisahkan oleh koma untuk menuju kolom selanjutnya seperti tadi ya. Kemudian println ini untuk mengakhiri dan pindah baris baru. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Data, koma, 5 cm. Nah, ini data potensiometernya tadi. Kemudian date and time. Kalau di serial monitor, date and time-nya tidak muncul. Tapi nanti ketika di Excel akan muncul data yang lebih spesifik untuk waktu dan tanggalnya. Seperti ini ya, jaraknya 4 cm. Ini adalah sensor ultrasoniknya. Kemudian data potensionya ini kalau diputar maksimal 1023, saya coba putar-putar di sini. Terjadi perubahan data di timestamp ini, ada waktunya ya. Sehingga kita bisa monitoring ya. Kapan perubahan data ini terjadi. Nah, ini kan ada waktunya. Oke, mari kita langsung coba di alat apakah benar-benar bisa. Seperti ini penggunaan di codingnya ya. Codingnya tinggal tambahin saja ini pin A0 sebagai input. Kemudian saya kalau tadi pot saya ubah aja analog biar gampang dipahami. Analog yaitu analog read dari A0 data analognya. Nanti dituliskan di sini, diberi jeda koma, separasi koma untuk melanjutkan ke kolom berikutnya. Ya, kita coba compile. Nah, sudah done. Kita cek serial monitor. Nah, akan muncul data
cm, kemudian ini 0. Kalau saya putar potensionya harusnya bertambah. Nah, bertambah ya. Datanya bertambah, saya putar-putar. Jaraknya kalau saya dekati juga makin kecil. Nah, berarti ini codingnya sudah normal semua. Saya putar potensionya, datanya berkurang. Kemudian kita cek kalau ini mau ditampilkan di Excel. Kita close dulu serial monitornya. Menuju Excel, seperti tadi pakai PLX DAGI dan kita klik connect. Nah, maka akan ada dua data inputan. Ya, yaitu jarak data 2 dan ini tanggal dan waktu tadi ya. Kalau ini saya putar potensionya, harusnya value-nya berubah. Nah, itu ya, value-nya berubah, saya putar-putar. Nah, ini kalian bisa nambahkan beberapa input sekaligus ya, nggak cuma 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan kalau kita langsung ke Excel-nya tanpa PLX DAGI.